Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas handphone dengan motif cantik seperti ini. Ini motifnya cukup ramah untuk pemula, semoga nanti polanya bisa dengan mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang-benang sisaan, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. (24 rantai). Setelah 24 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dan ini adalah baris yang kedua. Lanjutkan hingga ke ujung, lalu ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat sekitar total 4 baris. Nah, ini sudah selesai total 4 baris, boleh tambah menjadi 6 atau 8 sesuai kelipatan motif. Nah, di ujung tambahkan 1 rantai, lalu beri penanda di 1 lubang sebelum lubang terakhir. Nah, yang kedua di sini. Kemudian saya akan mulai membuat SC berkeliling. Untuk jumlah SC-nya nanti di sini ada 4 sesuai dengan jumlah baris. Kemudian di bagian bawah 24, di bagian kanan 4, dan di atas 23 hingga ke penanda. Nah, saya mulai untuk sisi ini dengan jumlah SC 4 sesuai dengan jumlah barisnya, yaitu 4. Kemudian ke sisi ini dengan jumlah SC 24. Nah, lanjutkan nanti di sini 4 dan di atas 23 hingga penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke-23 di penanda. Akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama. Saya langsung ganti benangnya ke warna yang berbeda. Slip stitch ganti benang, 2 rantai. Nah, untuk benang yang warna ini sudah bisa diputuskan. Nah, untuk pengerjaan berikutnya, 2 rantai ini dihitung sebagai 1 double crochet ya. Jadi buat 1 DC masih di titik yang sama. Jadi hitungannya di sini ada 2 DC. Yang dihitung 2 rantai ya, jadi termasuk 1 DC. Kemudian 2 rantai, lalu kembali isi 2 DC masih di titik yang sama. Skip 3, 1, 2, 3. Di lubang berikutnya ulangi pola skip 3, 2 DC di 1 titik atau double crochet, 2 rantai, dan 2 DC masih di titik yang sama.
Lanjut skip 3. Lubang berikutnya isi dengan 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC masih di titik yang sama. Skip 3. Lubang berikutnya 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC masih di titik yang sama. Nah, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 3. Lubang berikutnya 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC masih di titik yang sama. Skip 3. Pas ya, langsung di akhir putaran. Slip stitch di penanda adalah slip stitch pertama, kemudian slip stitch kedua di sebelahnya, dan langsung ganti ke benang dengan warna yang berbeda. Dua rantai. Nah, benang yang ini sudah bisa saya putuskan. Untuk pola berikutnya sama seperti bagian yang pola ini, hanya berbeda sedikit ya. Masih di bagian 2 rantai ini isi 1 DC, jadi hitungannya adalah DC yang kedua karena 2 rantai dihitung sebagai 1 DC. Beri penanda 2 rantai, 2 DC masih di titik yang sama. Kemudian skip 4. Kalau tadi skip 3, sekarang skip 4. Tepat di 2 rantai isi dengan 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Lanjut skip 4. Di 2 rantai isi 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Lanjut skip 4. Di 2 rantai isi 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Nah, jadi ini teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran. Lalu nanti di akhir putaran jangan lupa slip stitchnya ya 2 kali. Kemudian ulangi polanya dan setiap baris ganti warnanya dengan warna yang berbeda sesuai dengan selera. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Jadi ini saya ada mengulang warna, boleh teman-teman buat 1 warna setiap barisnya ya. Dan untuk motifnya di sini saya kembali ke warna yang ini yang tengah, warna salem. Dan di sini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda, cukup slip stitch 1 kali. Satu rantai. Nah, untuk benang yang warna kuningnya saya akan putuskan. Nah,
Nah, selanjutnya di sini teman-teman perlu perhatikan motifnya ini kelipatan 4 di awal, tapi kemudian karena ada penambahan motif jadi motifnya jadi kelipatan 6. Jadi saya akan kembalikan posisi kelipatan motifnya kembali ke 4 supaya bagian atasnya tidak melebar. Nah, jadi di sini untuk bagian double crochet atau DC isi semuanya dengan 1 SC. Jadi yang bagian rantai 2 ini di skip ya. Nah, di sini ada 1 DC isi dengan 1 SC. Lalu skip 2 rantai ini. Nah, di setiap DC isi dengan 1 SC. Skip 2 rantai, isi setiap DC dengan 1 SC. Skip 2 rantai, isi tiap DC dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah bagian akhir putaran, teman-teman bisa lihat bagian atasnya sudah sama lebarnya dengan bagian bawah. Motifnya sudah kembali ke motif kelipatan 4. Dan di sini di akhir putaran saya akan langsung slip stitch di penanda 1 rantai. Untuk pengerjaan berikutnya saya akan langsung menyisipkan untuk ring tali selempang ya. Di sini sudah saya raju tali selempangnya, ini cukup sederhana. Tali selempangnya terdiri dari 4 SC bolak-balik seperti ini. Kemudian untuk panjangnya sekitar 75 hingga 100 cm. Ringnya saya gunakan ring yang cukup kecil. Untuk tutorialnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Nah, jadi ini saya akan letakkan bagian sudut kiri dan kanan bagian tasnya dengan menggunakan tusuk SC. Nah, jadi setelah ini saya akan buat barisan SC sekalian menyisipkan ring untuk tali tas. Nah, ini sudah mendekati bagian sudut ya. Jadi ini saya langsung sisipkan ring tasnya. Karena ringnya kecil, jadi saya akan buat 3 SC untuk ring. 1 2 3. Kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ini SC-nya hingga ke bagian akhir dan bagian sudutnya. Jangan lupa sisipkan tali selempangnya dengan 3 SC, lalu tambahkan berapa baris. Nah, ini dia hasil akhir dari tas selempangnya. Sudah bagian ringnya saya tambahkan 1 baris SC berkeliling supaya lebih rapi. Bagian dalam tidak saya furing, dan teman-teman bisa lihat untuk motifnya di sini hasilnya cukup rapi. Motifnya lurus hingga ke atas, pergantian benangnya tidak terlalu kelihatan. Untuk bagian awal dan akhir ada di sini hingga ke atas ya, jadi masih terlihat rapi. Dan bagian belakangnya seperti ini. Teman-teman bisa memanfaatkan benang-benang sisa untuk pembuatan tas ini. Dan untuk ukuran finalnya di sini adalah tingginya sekitar 18 cm dengan lebar 14 cm. Nah, bisa juga teman-teman buat 1 atau 2 warna saja. Semoga polanya mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.